Assalamualaikum, hai. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah memberikan cara menyusun SKP tahun 2021 untuk guru pelaksana dan guru fungsional. Berikutnya saya akan membuat SKP tahun 2021 untuk kepala sekolah. Bagaimana caranya? Simak terus videonya. Di video saya sebelumnya, saya sudah membuat penyusunan SKP tahun 2021 untuk guru pelaksana dan guru fungsional. Sesuai janji saya, untuk part 3 saya akan memberikan cara penyusunan SKP tahun 2021 untuk kepala sekolah. Nah, di sini sebagai contoh kepala sekolah dengan pangkat golongan 3D atau penata tingkat 1. Untuk unsur utama ini ya, di sheet pertama SKP lama itu yang perlu diedit adalah data pejabat yang dinilai dengan pegawai negeri sipil yang dinilai dan pejabat penilai. Untuk kegiatan tugas jabatan di situ unsur utama dan unsur penunjang saya melihat dari SKP di tahun sebelumnya. Jadi untuk kegiatannya saya lihat di SKP sebelumnya ya. Di sini untuk kepala sekolah ada 7 kegiatan. Mulai dari tugas manajerial hingga mengikuti seminar sebagai peserta. Nah, saya tekankan lagi untuk angka kredit ini sesuaikan dengan angka kredit sesuai pangkat dan golongan Bapak Ibu yang ada di lembaga. Kita lihat lagi di sheet keterkaitan. Untuk menentukan angka kreditnya di sini untuk golongan 3A hingga 4D di situ ada 10,5 untuk golongan 3A hingga golongan 3D di sini ada 38,75. Jadi Bapak Ibu untuk menentukan angka kredit di tugas kegiatan pertama itu lihat di sheet keterkaitan, di situ sudah ada angka kredit yang harus kita masukkan di angka kredit di kegiatan pertama. Baik, karena di sini contohnya kepala sekolah yang pangkat golongannya 3D berarti untuk AK-nya adalah 19,5. Jadi kita masukkan di sini ya. Di unsur utama tugas manajerial kita isi 19,5 karena pangkat golongannya 3D. Bagaimana jika kepala sekolah yang bersangkutan pangkat golongannya 4B? Untuk 4B di sini adalah 29,75 seperti itu. Jika Bapak Ibu ingin menambah kegiatan, monggo bisa di insert ya, insert baris lagi. Masukkan lagi kegiatannya itu apa yang perlu ditambahkan. Nah, ini saya melihat di SKP yang tahun lalu, di sini ada 7 kegiatan. Masing-masing kegiatan sudah ada angka kreditnya. Seperti itu. Jadi untuk di sheet pertama SKP lama yang perlu diedit adalah data pejabat penilai dan PNS yang akan dinilai. Kemudian kegiatan tugas tambahan jika ingin ditambahkan monggo untuk insert baris lagi. Jika ada yang kurang ya dari 7 kegiatan ini untuk kepala sekolah. Kemudian yang perlu diedit lagi yaitu angka kredit. Jadi sesuaikan untuk yang kegiatan pertama, sesuaikan dengan pangkat atau golongan Bapak Ibu PNS yang ada di lembaga masing-masing. Kemudian kita ke pengukuran SKP lama. Untuk pengukuran SKP lama itu untuk kegiatannya sudah otomatis ya masuk di sini. Kemudian untuk target angka kreditnya itu masih utuh 1 tahun. Masih utuh 1 tahun ya. Dan ini kualitas atau mutunya sudah sesuai ya. Kita masukkan di sini jadi targetnya itu boleh 100 atau bisa 90, 95 monggo. Disesuaikan dengan target yang Bapak Ibu ingin raih dalam 6 bulan di SKP lama. Nah, kemudian di sini jika di sini di pengukuran SKP lama untuk targetnya
ini angka kreditnya utuh ya, angka kredit dalam 1 tahun. Kemudian di realisasi angka kreditnya itu adalah angka kredit dari setengahnya angka kredit target. Jadi setengahnya dari angka kredit target kita masukkan di angka kredit realisasi. Begitu ya. Kemudian yang perlu diedit yaitu kolom kualitas atau mutu. Jadi dalam 6 bulan realisasinya itu berapa persen dari target yang sudah kita tentukan pada awalnya. Di sini dari 100 targetnya, ternyata kualitas mutunya yang diraih dalam realisasi itu 82. Jadi disesuaikan ya dengan realisasi yang sudah diraih oleh Bapak Ibu PNS di lembaga masing-masing. Kemudian kita ke penilaian SKP lama. Penilaian SKP lama yang perlu diedit juga sama. Perilaku kerja. Nah, di sini ya, perilaku kerja dan data PNS yang dinilai, pejabat penilai serta atasan pejabat penilai. Itu yang perlu diedit. Kemudian hasil SKP lama ini sudah otomatis terisi. Kemudian hasil integrasi SKP lama ini juga sudah otomatis, ini sudah rumus. Kemudian kita ke SKP yang baru bulan Juli hingga Desember. Nah, untuk si data sama ya, yang diedit itu hanya datanya, data PNS yang dinilai, pejabat penilai dan atasan pejabat penilai. Untuk periode itu sudah tidak perlu diedit lagi karena sudah sesuai. Untuk data tim penilai angka kredit sesuaikan dengan tim penilai yang telah ditunjuk di kecamatan ya. Untuk kecamatan ini itu tim penilainya siapa. Nah, seperti itu. Jadi tim penilai angka kredit kabupaten itu ada 3 orang. Monggo untuk ditembusi lagi siapa tim penilai angka kredit di kecamatan ini, di kecamatan ini itu siapa. Nah, seperti itu monggo ditembusi lagi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Kemudian untuk sheet rencana ini sudah otomatis ya, otomatis dari kita melihat dari SKP lama. Kita masukkan di sini. Jadi kinerja utamanya di sini hanya 1. Ini sudah mencangkup itu ya, 3 tadi. Kemudian untuk kinerja tambahan di sini sama. Terlaksananya diklat fungsional hingga menjadi anggota pramuka. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan kegiatan lagi, monggo tinggal insert baris saja. Nah, di sheet yang rencana ini yang perlu diedit yaitu data pegawai yang dinilai dan pejabat menilai kinerja. Kemudian sama di kolom target di baris kualitas. Nah, ini ya yang perlu diedit. Jadi di baris kualitas saja. Jadi target yang ingin dicapai dalam 6 bulan di SKP baru itu berapa persen, seperti itu. Kemudian kita keterkaitan. Di sini sudah kita memasukkan angka kredit ya. Ini setengahnya dari angka kredit yang ingin dari angka kredit utuh dalam 1 tahun. Jadi ini kita masukkan setengahnya. Kita masukkan di sini. Jadi kita bisa lihat ya di sheet pengukuran SKP lama di situ kan ada angka kredit setengahnya. Kita bisa masukkan di sini di kolom angka kredit. Kemudian untuk review di sini jika ada catatan perbaikan dari pengelola kinerja yaitu pengawas sekolah, pengelola kinerja untuk kepala sekolah. Mungkin pengawasnya ingin memberikan catatan perbaikan kepada kepala sekolah yang bersangkutan, itu bisa dimasukkan di catatan perbaikan ini. Kemudian verifikasi. Nah, ini kita verifikasi dulu ke tim penilai angka kreditnya. Ini sudah sesuai apa belum? Nah, itu kita verifikasi dulu. Jika sudah tim penilai angka kreditnya sudah setuju, maka kita ke sheet berikutnya yaitu sheet penetapan. Berarti ini sudah fix gitu untuk SKP kepala sekolah, ini sudah fix untuk penetapan ini. Jika ada kekurangan atau tambahan dari tim penilai angka kredit,
Bapak Ibu tinggal ngedit di sini saja. Apa yang salah di situ? Nah, seperti itu. Kemudian kita ke penilaian SKP ya. Untuk kinerja utama di sini itu sama penjelasannya dengan guru pelaksana dan guru fungsional tadi. Itu ada nilai max, jadi itu targetnya. Kemudian realisasi, ternyata realisasinya di situ 4 sama ya dengan targetnya. Otomatis di sini kategori capaian IKI-nya menjadi baik. Seperti itu. Untuk kondisinya dibuat normal semua. Jadi yang perlu diedit di sini adalah realisasi ya di kolom kualitas, di baris kualitas. Untuk kinerja utama di sini nilai akhirnya adalah 100. Kemudian untuk kinerja tambahan yang perlu diedit sama, yaitu realisasi di kolom realisasi di baris kualitas. Di situ ada lingkup sama seperti tadi, ada 2, ada 1. Nah, itu adalah lingkup kegiatan yang dilakukan. Jadi ini ya, jika dalam satu perangkat daerah itu 1, antar daerah sampai 3 ini kita lihat lingkupnya, kegiatan yang dikerjakan. Misalkan di sini terlaksananya di tingkat fungsional. Kalau kepala sekolah itu bisa tingkat nasional atau di lain kecamatan seperti itu bisa kita pilih angka 2 atau angka 3 untuk diklat nasional. Nah, ini lingkup ini juga akan mempengaruhi nilai dari SKP yang baru. Untuk integrasi, di kolom integrasi ini adalah integrasi dari SKP lama dan SKP baru ya, Januari sampai Juni itu SKP lama. Di sini 104,2, kemudian untuk SKP baru Juli sampai Desember itu 102,1, sehingga jika diintegrasikan maka menghasilkan nilai 103,1 dengan predikat baik. Ini sudah rumus ya. Penilaian kinerja saya tekankan lagi, untuk sheet penilaian kinerja jangan diedit di sini, akan tetapi kita editnya di sheet proses penilaian perilaku. Nah, karena itu 3D, kepala sekolah yang bersangkutan 3D berarti guru muda. Di sini level yang diperkenankan yaitu 3 sampai 4. Nah, kita di sini isi 3, 4 seperti itu, dan levelnya tidak boleh melebihi angka 4. Untuk melihat situasi ini, kita ke sheet keterangan penilaian perilaku. Jadi untuk pelayanan dengan situasi yang pertama, ketika memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang dilayani, nah kita itu memilih angka 3 atau 4, memberikan pelayanan di atas standar atau memberikan pelayanan di atas standar dan membangun nilai tambah dalam layanan. Nah, kita bisa pilih atau angka 3 atau 4 ya. Kita masukkan di sini ada beberapa situasi ya, sampai di kerjasama. Nah, ini untuk guru atau kepala sekolah itu sampai situasi kerjasama. Jika sudah kita masukkan di sini, maka hasil konversinya itu akan masuk otomatis ke penilaian kinerja. Begitu. Jadi akan masuk di sheet penilaian kinerja ini. Jadi kita tidak edit di sini, tapi editnya di proses penilaian perilaku. Kemudian kita ke laporan dokumen, sama ya. Yang membedakan dengan guru pelaksana tadi hanya total angka kredit yang didapat dalam 1 tahun. Jadi di sini ada 40,35, itu sudah angka kredit utuh ya dalam 1 tahun. Kita bisa lihat di sheet SKP lama totalnya di sini 40,35. Jadi kita bisa masukkan ya. Kita bisa masukkan di laporan dokumen ini di total angka kredit yang diperoleh bagi pejabat fungsional. Nah, kita masukkan di sini 40,35. Jadi ini angka utuh selama 1 tahun yang didapat oleh PNS yang bersangkutan dengan pangkat golongan 3B adalah 3D yaitu 40,35. Begitu ya penjelasannya untuk menyusun SKP tahun 2021 untuk kepala sekolah. Untuk file bisa cek di deskripsi, di kolom deskripsi di situ sudah ada link Google Drive, bisa download di situ ya untuk filenya.
Kemudian jika ada yang kurang dipahami atau belum dimengerti, monggo bisa komen ya. Bisa komentar di video saya ini, monggo apa yang ingin ditanyakan. Baik, cukup sekian penjelasan penyusunan SKP tahun 2021 untuk kepala sekolah ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.